Halo Sobat Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Pelantikan pejabat di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara mendapat banyak kritik perihal ditemukannya ASN yang meninggal, pensiun serta koruptor masuk dalam daftar 911 pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang dilantik beberapa waktu lalu. Rotasi jabatan memang hal yang biasa dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah. Tentu saja, selain untuk penyegaran, rotasi jabatan dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dengan penilaian kerja. Namun pelantikan jabatan yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapat perhatian. Pelantikan pejabat yang jumlahnya terbilang cukup banyak ini, yakni 911 itu ternyata menimbulkan masalah. Bukan dikarenakan jumlah yang tidak biasa tersebut, namun dari sekian banyak pejabat yang dilantik terdapat pejabat yang sudah meninggal, namun dilantik. Bahkan ada juga ditemukan ASN yang telah pensiun. Tidak hanya itu, ada juga temuan ASN yang koruptor juga masuk di dalam daftar 911 pejabat eselon 3 dan 4 yang dilantik di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini. Padahal sebelumnya pada pelantikan itu Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi telah menyampaikan bahwa pejabat yang dilantik adalah pejabat yang kapabel, yang bersedia memberikan hidupnya untuk melayani masyarakat. Bahkan sebelumnya Edi Rahmayadi dengan gamblang mengungkapkan jika kinerja aparatnya tidak bagus akan segera diganti. Menerima sejumlah temuan adanya pejabat yang dilantik meninggal dunia, pensiun bahkan koruptor, Edi mengaku dan meminta maaf terkait kejadian ini. Di mana kejadian ini dilakukan oleh bawahannya, namun dia membela dan mengatakan bukan kesalahan bawahannya, melainkan dirinya karena gubernur sebagai decision maker yang menjalankan tugas-tugasnya. Edi Rahmayadi mengaku pelantikan kemarin sudah dilakukan sesuai prosedur. Prosedur itu untuk eselon 2 dia harus dilakukan dengan seleksi yang dinamakan open bidding. Untuk eselon 3 dan 4 itu dilakukan dengan baperjakat. Kesalahan yang dilakukan bawahannya dikarenakan adanya penggabungan organisasi perangkat daerah atau OPD sehingga banyak posisi jabatan harus dirombak secara keseluruhan karena melengkapi likuidasi. Ada 7 jabatan OPD yang dilikuidasi. Pelantikan pejabat di Provinsi Sumatera Utara masih akan terus dilakukan. Menurut informasi masih ada 600-an posisi yang harus dilakukan penyesuaian sehingga akan ada perubahan jabatan-jabatan yang harus segera. Harapannya tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian orang lain maupun negara dan yang tidak kalah penting menempatkan posisi penting pada orang yang tepat. Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menemukan selisih anggaran DBH untuk Kota Pematang Siantar sebesar 7 miliar rupiah. Dalam rangka membahas dana bagi hasil atau DBH dan bantuan keuangan provinsi tahun anggaran 2023, Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Kota Pematang Siantar. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Banggar DPRD Sumatera Utara yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Harun Mustafa Nasution mendapat temuan selisih anggaran DBH sebesar 7 miliar rupiah. Temuan itu diperoleh setelah Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar, Prasiju Mintli, saat menyampaikan sejumlah jawaban atas pertanyaan yang mereka terima di hadapan para anggota Banggar DPRD Sumut dan TAPD Provinsi Sumatera Utara, sehingga tersebutlah selisih DBH sebesar 7 miliar rupiah. Di situ disebutkan bahwa sampai saat ini pemerintah Kota Pematang Siantar belum mendapatkan SK penetapan besaran dana bantuan keuangan provinsi, sehingga sampai dengan saat ini berapa besaran yang akan didapatkan Pematang Siantar belum diketahui. Terkait dengan rincian DBH Provinsi Sumatera Utara ke Pemko Pematang Siantar tahun anggaran 2023 terdiri dari pendapatan DBH pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, DBH pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air minum permukaan, pajak rokok, hingga totalnya sebesar 45 miliar 492 juta 279.451 rupiah. Selanjutnya pada saat itu dari tanggapan pihak TAPD Provinsi Sumatera Utara yang diwakili BPKAD terungkap ketidaksinkronan angka besaran DBH. Dalam pertemuan tersebut BPKAD Provinsi Sumatera Utara mengkoreksi jawaban bagi hasil dan ditemukan total sebesar 52 miliar 521 juta 391.577 rupiah, sehingga ditemukan selisih angka sebesar 7 miliar rupiah. Angka itu bukan angka yang sedikit. Di tempat yang terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Sumatera Utara, Ismail Sinaga, membantah adanya selisih anggaran dana bagi hasil sebesar 7 miliar rupiah. Namun Ismail Sinaga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya menyarankan untuk meminta keterangan lebih lanjut ke Pemko Siantar.
Sejumlah lembaga pendidikan harus meningkatkan keamanan dengan ekstra mengingat maling mulai menyasar ke sekolah. Baru-baru ini sebuah sekolah kemalingan tidak tanggung-tanggung 5 unit laptop jenis Chromebook dan 2 unit pianika yang merupakan inventaris milik SD 10 Sigaul Simbolon Samosir hilang di gondol maling. 5 unit laptop jenis Chromebook dan 2 unit pianika yang merupakan inventaris milik SD 10 Sigaul Simbolon Samosir hilang di gondol maling. Peristiwa kemalingan di SD yang berada di Kecamatan Palipi Samosir itu terjadi pada Rabu 1 Maret 2023. Kepala SD Sigaul Simbolon Herdiana Situmorang mengatakan ada 5 unit laptop jenis Chromebook dan 2 peralatan pianika tersebut biasa dipakai murid untuk belajar. Sebelumnya pihak sekolah tidak mengetahui perihal kemalingan tersebut. Hal ini baru disadari ketika peralatan tersebut akan dipakai siswa untuk belajar. Sekitar pukul 19 WIB ada sepeda motor jenis Revo warna putih parkir di dekat sekolah tersebut. Belum lama ini ruangan kepala sekolah Advent di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar juga dibobol maling. Pelaku pembobol merusak teralik kantor kepala sekolah dan mengambil barang berharga seperti 1 unit laptop dan bola. Kasus ini terjadi pada 13 September 2022. Kasus pencurian ini baru diketahui pada pagi harinya saat para guru datang untuk mengajar. Para guru juga menemukan teralik kantor sudah berlubang. Pada Oktober 2022, pencurian kembali terjadi di sekolah SD Negeri 060786 Jalan Purwo, Kecamatan Medan Timur. Di sekolah ini pencurian terjadi untuk kesekian kalinya. Sekolah ini merugi puluhan juta atas kehilangan TV LED, printer, AC, pintu besi kantor kepala sekolah, loudspeaker sebagai pengeras suara upacara, tas koper, rainbow, dan lain sebagainya. Pada tahun 2020 lalu, SD Yayasan Perguruan Keluarga YPK yang berada di Jalan Jawa, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat juga dibobol maling. Kerugian tidak tanggung-tanggung diperkirakan mencapai 40 juta rupiah karena maling menggasak 6 unit laptop. Memang peristiwa maling menyantroni sekolah mulai marak terjadi mengingat saat ini banyak barang inventaris sekolah yang berharga yang didapat dari dana bantuan operasional sekolah. Barang-barang berharga ini disimpan di sekolah yang tidak memiliki staf ataupun satpam penjaga sekolah atau tingkat keamanannya yang rendah. Sebuah keputusan mengejutkan dari Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda tahapan pemilu 2024. Keputusan PN Jakarta Pusat ini menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak. Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat memutuskan dan meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda tahapan pemilu 2024 hingga Juli 2025. Keputusan yang mencengangkan dan membuat banyak pihak kaget tersebut terkait dengan dikabulkannya permohonan Partai Prima yang melakukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis 2 Maret 2023 itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757. Dalam keputusannya, PN Jakarta Pusat menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Menanggapi keputusan PN Jakarta Pusat tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Khairunisa Nur Agustianti mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda tahapan pemilu 2024 sangat mengejutkan karena menurutnya perhelatan pemilu bukan sebuah kegiatan yang bisa dengan mudah ditunda atau dihentikan tahapannya. Khairunisa menyatakan Undang-Undang 1945 telah menetapkan bahwa pemilu digelar setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian pemilu wajib dan harus dilaksanakan tanpa ada penundaan. Penundaan pemilu harus memenuhi sejumlah alasan antara lain kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan gangguan lainnya yang bisa menunda tahapan pemilu. Menurutnya sengketa partai politik yang tidak lolos harusnya melalui Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Pengadilan Negeri. Ia bahkan menyebutkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut bisa saja diabaikan, tapi untuk secara prosedur memang sebaiknya KPU melakukan banding. Hal senada disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Puadi. Ia berpandangan penundaan penyelenggaraan pemilu 2024 tidak mungkin dilakukan hanya berdasarkan pada amar putusan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia lalu menyampaikan penundaan pemilu hanya dapat dilakukan jika ada perubahan terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945. Putusan perdata tidak memiliki sifat erga omnes, yakni berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus mutilasi menghebohkan menyusul kematian seorang sosialita Hong Kong, Abi Choi. Kematian di luar nalar ini dilakukan oleh keluarga mantan suaminya.
Sosialita dan ikon mode Hong Kong Abi Choi yang dilaporkan hilang pada Selasa 21 Februari 2023. Tubuhnya kemarin ditemukan tanpa kepala di sebuah rumah desa di Tai Po, pinggiran kota di Hong Kong. Tubuhnya ditemukan dimutilasi, dipotong-potong jadi beberapa bagian. Polisi menggambarkan pemandangan yang mengerikan yang mereka temukan di rumah desa itu menjelma menjadi toko daging manusia lantaran ada penggilingan daging, gergaji listrik, panci sup berisi jaringan daging manusia, dan kaki yang dimasukkan di dalam lemari es. Pembunuhan Abi Choi Ting Fung dipicu oleh perebutan harta puluhan juta dolar Hong Kong di antara Choi dan keluarga mantan suaminya Alex Kwong. Inspektur Alan Chung Ngalun dari Unit Kejahatan Regional Kowloon West menggambarkan pembunuhan itu direncanakan dengan matang. Menurut dia, lantai dasar dari rumah 3 lantai di desa itu telah disiapkan sebagai tempat untuk memotong jenazah. Polisi telah menangkap 3 orang, yakni mantan kakak ipar dan mertua Choi. Polisi memfokuskan pemburuan Alex Kwong yang menghilang usai penemuan jenazah Choi. Pihak kepolisian telah mewawancara seorang sopir pribadi yang mengaku sebagai orang terakhir yang melihat Choi hidup-hidup. Sopir itu kebetulan juga merupakan saudara laki-laki mantan suaminya. Mereka selanjutnya mewawancara orang tua Kwong hingga ditemukan ada perselisihan antara Choi dan keluarga Kwong. Keluarga Kwong merasa tidak puas dengan manajemen Choi atas properti senilai puluhan juta dolar Hong Kong. Alex Kwong yang disebut pengangguran adalah pendiri Tangjai Yunnan Mixiang, jaringan restoran cepat saji di Hong Kong yang beroperasi di Cina. Restoran itu kini sudah diakuisisi oleh Torido Hakka. Abi Choi merupakan model dan sosialita Hong Kong yang kerap diundang dalam pekan perhelatan dunia seperti Paris Fashion Week. Di akun Instagramnya yang memiliki pengikut 87.000 lebih pengguna platform media sosial itu, ia banyak mengunggah foto dan videonya ketika memamerkan gaun rancangan baru para desainer. Kepolisian Hong Kong tengah mencari bukti-bukti dalam kasus pembunuhan dan mutilasi model Abi Choi yang potongan tubuhnya ditemukan di lemari es dan panci sup. Pencarian itu difokuskan pada sebuah tempat pembuangan sampah akhir setelah tersangka mengaku telah membuang beberapa bukti penting. Mantan suami Choi bersama ayah dan kakaknya didakwa atas pembunuhan Choi, sedangkan sang mantan ibu mertua didakwa menyesatkan peradilan atau menghalangi penyelidikan. Keempatnya kini ditahan oleh kepolisian setempat tanpa jaminan sembari penyelidikan berlanjut. Keempat tersangka belum mengajukan pembelaan mereka dan tampaknya pengacara mereka belum memberikan komentar apapun ke media massa. Persidangan keempat tersangka ditunda hingga Mei mendatang. 100 personel kepolisian yang mengenakan peralatan perlindungan tampak bekerja di tempat pembuangan sampah akhir North East New Territories Ludfield yang ada di area Ta Kwong Ling yang berjarak 15 menit dari dataran utama Cina. Polisi tengah mencari potongan tubuh lainnya dengan ekskavator dan sekop untuk mencari bagian torso dan kedua tangan korban yang belum diketahui keberadaannya. Demikian Top 5, selamat menikmati akhir pekan Anda. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.